warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Siang Pak. Apa kabarnya pada siang hari ini? Baik. Apakah kalian telah makan siang? Sudah. Jangan sampai tidak makan siang ya. Siap. Materi Bapak adalah materi yang sangat rawan, atau pelajaran Bapak adalah pelajaran yang sangat rawan. Kenapa? Karena pelajaran Bapak berada pada jam-jam rawan, yaitu jam 12 siang. Biasanya jam-jam sekarang ini siswa-siswa Bapak banyak yang tidur. Jadi untuk supaya fresh atau segar, Bapak memohon agar murid-murid Bapak berdiri sebentar. Kita peregangan sedikit. Diri. Ayo. Ayolah, sebentar. Ayo. Peregangan pinggang. Ayo. Duduk. Terima kasih. Baiklah. Sebelum kita masuk pada materi yang akan Bapak sampaikan pada siang hari ini, Bapak ingin sekedar mengingatkan, pada sebelum masuk materi ini, minggu yang lalu kita adalah membahas materi mengenai ekosistem. Apakah anak-anak Bapak mengulangi pelajaran yang telah kita bahas minggu kemarin? Tidak. Sekedar mengingatkan, jadi ekosistem itu memiliki ilmu ekologi, yaitu ilmu yang membahas tentang materi atau komponen-komponen yang berada dalam ekosistem. Jadi dalam ekosistem itu terdapat ekosistem akuatik, ekosistem jadi makanan dan sebagainya. Jadi kaitan materi yang minggu kemarin dengan minggu sekarang yang akan kita bahas itu saling berkaitan. Apabila terjadinya kepunahan dalam suatu ekosistem atau kepunahan dalam keanekaragaman hayati, contohnya keanekaragaman hayati, tumbuhan dan hewan, maka akan mengganggu pada jaringan ekosistem. Baiklah, kita masuk pada materi kita. Yang pertama, keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati yang kita bahas mencakup cakupan, ancaman, pengelolaan dan peranan. Next. Di sini peranan atau manfaat hayati. Jadi yang akan kita bahas adalah ekologis, ilmiah, budaya dan ekonomi. Yang ancamannya adalah pertumbuhan penduduk, perubahan iklim global, polusi dan pembatasan hutan. Jadi pengelolaan hayati atau konservasi in situ dan ex situ. Apa itu hayati? Jadi perbedaan pada makhluk hidup, hayati terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem. Inilah contoh keanekaragaman gen. Dari kucing kampung, kucing Anggora, dan Persia. Penjelasan dari gambar di bawah adalah gen adalah bagian tertentu dari kromosom yang mengkode protein terdapat dalam inti sel. Jadi keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen dalam suatu spesies. Sedangkan keanekaragaman gen menimbulkan varietas. Contohnya adalah jengger ayam. Tahu jengger ayam? Tahu. Jengger ayam itu yang terdapat di kepala ayam jantan. Dan varietas kucing yang tertera pada gambar di depan. Jadi keanekaragaman
materi selanjutnya adalah keanekaragaman jenis. Jadi perbedaan-perbedaan pada berbagai jenis spesies makhluk hidup yang hidup di suatu habitat disebut keanekaragaman spesies. Jadi keanekaragaman jenis itu lebih mudah diamati. Contoh pada cover yang Bapak tampilkan ini adalah contoh keanekaragaman jenis. Keanekaragaman ekosistem. Jadi interaksi antara kondisi lingkungan yang berbeda-beda dengan sekelompok faktor biotik menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Jadi ekosistem ini terdiri dari ekosistem darat dan ekosistem laut. Seperti materi yang telah kita bahas yang kemarin, terdapat ekosistem darat, ekosistem laut, dan sebagainya. Di sini terdapat kata-kata ingin tahu lebih banyak. Apakah anak-anak Bapak ingin tahu lebih banyak tentang materi keanekaragaman hayati yang akan kita bahas? Iya, Pak. Baiklah. Jadi di sini sesuai dengan materi yang kita bahas minggu lalu, itu terdapat ekosistem darat. Jadi kita bahas yang pertama adalah ekosistem darat. Ekosistem darat ini terdapat berbagai komponen. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Itu yang terdapat pada ekosistem darat ya. Yang kedua adalah stepa, yang ketiga gurun, yang keempat desi-2 temperata, dan yang kelima adalah keempat adalah taiga, yang keenam tundra. Selanjutnya kita bahas ekosistem akuatik, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Seperti yang ada pada gambar di atas, itu adalah termasuk contoh dari ekosistem akuatik. Selanjutnya dalam ekosistem buatan itu bisa kita contohkan seperti yang biasa kita lihat dalam perjalanan ke sekolah, sawah dan tambak. Jadi kita sedikit bercerita tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Dalam keanekaragaman hayati Indonesia terdapat suatu spesies yang namanya adalah spesies endemik. Apa itu spesies endemik? Coba Protus baca. Spesies endemik adalah spesies lokal dan unik yang hanya dapat ditemukan di daerah atau pulau tertentu. Baik. Jadi di spesies endemik itu terdapat berbagai spesies. Yang pertama adalah spesies lokal. Apa biasanya yang terdapat pada spesies lokal? Siapa tahu? Yang biasa terdapat dalam spesies lokal sesuai dengan pengertian dari spesies endemik adalah contohnya orangutan. Itu di keanekaragaman hayati yang tingkat hewannya, orangutan, burung cendrawasih, harimau, dan sebagainya. Jadi pada spesies keanekaragaman hayati tingkat tumbuhannya adalah contohnya bunga Rafflesia ornoldi, eceng gondok, dan sebagainya. Jadi kita bahas pada flora di Indonesia. Flora di Indonesia termasuk dalam kawasan Melenia. Kenapa Melenia? Karena di wilayah ini terletak di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis. Itulah penyebabnya kenapa negara Indonesia kita ini dijajah oleh negara asing. Karena kaya akan flora dan kaya akan faunanya. Jadi itulah penyebab kita negara Indonesia dijajah dahulu kala. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri kawasan Melenia sesuai dengan penjelasan flora di Indonesia tadi. Kawasan Melesiana adalah curah hujannya, ini ciri-cirinya adalah curah hujan relatif tinggi. Itu ciri yang pertama. Yang ciri kedua adalah didominasi oleh pohon dari famili Dipterocarpacea. Selanjutnya adalah banyak anggrek dan rotan. Itu contoh kawasan Melesiana. Yang keempat adalah banyak berbagai jenis tumbuhan buah. Selanjutnya, inilah contoh dari kawasan dari
Kita bahas penyebaran flora di Indonesia. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hanya terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Ciri-ciri kawasan hutan hujan tropis adalah yang pertama, hutannya sangat lebat. Yang kedua, heterogen. Yang ketiga adalah kelembapannya sangat tinggi di kawasan hutan hujan tropis. Bisa Rifani bacakan contoh dari hutan hujan tropis. Contohnya yang eboni, rotan, kampet, Baik. meranti, Dan, itulah contoh tumbuhan atau sebagian tumbuhan yang berada pada hutan hujan tropis. Selanjutnya adalah hutan hujan musim. Terdapat di seluruh Pulau Jawa. Jadi hutan hujan musim ini hanya terdapat pada Pulau Jawa saja. Jadi cirinya adalah homogen dengan daun yang merangkas pada musim kemarau. Jadi ciri spesifik dari hutan musim ini adalah di hutan tersebut daun yang terdapat pada tumbuhannya merangkas pada musim kemarau. Selanjutnya adalah sabana. Kebanyakan berada di Madura, pada daerah Madura dan daerah tinggi Gayo. Vegetasi rumput diselilingi oleh semak-semak. Jadi ciri spesifik dari sabana ini adalah rumput di sekeliling sabana memiliki rumput semak-semak. Yang selanjutnya stepa. Stepa adalah terdapat di Sumba, Sumbawa, Flores, dan Timor. Memiliki padang rumput yang luas. Jadi ciri spesifiknya pada stepa ini memiliki padang rumput yang sangat luas. Selanjutnya adalah fauna asiatis. Fauna asiatis ini mencakup fauna di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan bagian barat. Karakteristiknya terdapat jenis hewan yang menyusui. Apa yang disebut atau nama lain dari hewan menyusui? Siapa yang tahu? Baik. Jadi di karakteristiknya terdapat jenis hewan menyusui atau mamalia yang berukuran besar seperti berbagai macam kera, atau orang bisa kita contoh lain orang hutan atau ikan air tawar. Di wilayah ini juga jarang ditemukan jenis burung yang berwarna. Selanjutnya adalah kita bahas fauna tipe peralihan atau Australia Asiatik. Mencakup fauna di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara atau bagian tengah. Di sini terdapat jenis hewan yang mirip dengan tipe Asia atau tipe Australia. Jadi pada fauna tipe peralihan ini apa saja hewan yang terdapat pada tipe di benua Asia dan pada Australia juga terdapat pada negara kita. Fauna tipe Australis mencakup wilayah Papua dan Kepulauan Aru. Kebanyakan adalah hewan menyusui yang berukuran kecil dan berkantong. Contohnya adalah kanguru. Wilayah ini tidak ada kera, namun ada sedikit jenis ikan air tawar dan banyak jenis burung berwarna. Manfaat keanekaragaman hayati. Jadi manfaatnya bisa kita bagi tiga. Yang pertama sebagai sumber pangan, sebagai sumber sandang, dan sebagai sumber papan. Jadi di Indonesia kita memiliki keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Yang pertama 400 spesies tanaman penghasil buah, 370 spesies tanaman penghasil sayuran, 70 spesies tanaman berumbi, dan 55 spesies tanaman rempah-rempah. Bahan sandang yang potensial misalnya kapas,
Rami, Yute, Kenaf, Abaca, Agave, dan Benang Sutra. Selain itu banyak bahan lain yang bisa digunakan untuk memenuhi sandang. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati adalah suatu tingkat biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan spesies yang mendiami atau sebagian seluruh permukaan bumi. Sedikit tambahan, jadi pada keanekaragaman hayati ini terdapat yang disebut dengan teori netral evolusi. Jadi teori ini menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati adalah akibat dari akumulasi substitusi netral. Jadi seleksi pemutus adalah hipotesis bahwa dua subpopulasi suatu spesies yang tinggal di lingkungan yang berbeda akan menyeleksi alel-alel pada lokus tertentu yang berbeda pula. Dapat terjadi jika suatu spesies memiliki jangkauan yang luas relatif terhadap mobilitas individu dalam populasi tersebut. Jadi itulah tambahan sedikit materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi untuk materi ini Bapak menugaskan, karena waktu sudah habis, Bapak menugaskan untuk materi ini anak-anak Bapak meringkas materi ini dan akan dikumpulkan minggu besok sesuai dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi tugas ini adalah syarat untuk Anda bisa masuk dalam pelajaran Bapak. Jadi cukup sekian materi yang Bapak bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.